Anak-anak ini bilang bahwa merekalah yang disuruh masuk ke dalam kamarnya si Yunita ini dan disuruh untuk memegang payudaranya dia. Nah, sudah semakin sore, jadi dia pindahin tuh mayatnya ke dalam lemari. Kali ini ada dua kasus yang akan saya bahas. Pertama, yang baru terjadi di Indonesia di awal tahun 2023 ini, ada seorang pedofilia. Korbannya bukan cuma 1-2 anak, tapi belasan anak. Dan yang kasus kedua, ada seorang anak yang masih bocah, masih SMP, dan otaknya sudah otak psikopat. Kasus-kasus ini sangat menarik untuk dibahas karena pelakunya semuanya adalah perempuan. Pokoknya kasus ini membuat kita bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Kasus yang pertama ini baru-baru terjadi. Jadi beberapa hari belakangan ini semua sosmed di Indonesia heboh. Di TikTok, di Facebook, Instagram, di Twitter, semuanya heboh. Kenapa sampai heboh? Karena ada seorang perempuan yang berasal dari Jambi. Dia bernama Yunita Sari alias YS yang berusia sekitar 25 tahun. Memang dia ini adalah seorang ibu muda. Anaknya memang baru berusia 10 bulan. Dia dilaporkan ke polisi karena telah melecehkan 17 anak yang berusia sekitar 8 sampai 14 tahun. Awalnya kasus ini terungkap karena orang tua korban melaporkan si Yunita ini ke Polda Jambi pada tanggal 3 Februari 2023. Mulanya ada 11 anak yang dilaporkan sebagai korbannya si Yunita ini. Tapi nih setelah diperiksa lebih lanjut jumlahnya semakin bertambah menjadi 17 anak. Ya mungkin bisa bertambah lagi atau tidak ya, karena memang proses hukumnya ini masih berlanjut. Untuk sampai dan dengan detik ini korbannya berjumlah 17 anak. Yang lucunya sebelum para korban si anak-anak ini bersama orang tuanya melaporkan ke polisi, Yunita ini telah lebih dulu melaporkan kepada Pak RT bahwa dia telah diperkosa oleh 8 anak. Sebagai RT yang baik, dia pun mengumpulkan semua anak-anak yang dituduh sebagai tersangka pemerkosa si Yunita ini. Dikumpulkanlah mereka semua ini di rumahnya RT. Setelah mereka ditanya satu-satu, malah RT ini menemukan fakta yang mengagetkan. Anak-anak ini bilang bahwa merekalah yang disuruh masuk ke dalam kamarnya si Yunita ini dan disuruh untuk memegang payudaranya dia. Ditanya tuh satu-satu sama Pak RT. Anak-anak, Bapak dapat laporan loh. Jadi siapa yang mau memerkosa Kak Yunita? Jujur saja, siapa yang mau memperkosa si Yunita? Anak-anaknya bilang, Bapak, kami yang disuruh masuk ke dalam kamar Bapak. Kami disuruh pegang payudaranya dia. Namanya anak-anak kan tidak mungkin berbohong. Mereka semua jujur. 8 ini mengaku bahwa mereka semua dipanggil ke dalam kamar dan disuruh untuk meraba-raba lah si Yunita ini. Kebetulan di rumahnya si Yunita ini ada PS. Jumlahnya memang hanya ada 1. Tapi itu dia rentalkan, dia sewakan untuk anak-anak bermain. Jadi memang di rumahnya banyak sekali anak-anak berkumpul dari pagi sampai malam karena mau sewa PS. Saya memang tidak habis pikir kenapa si Yunita ini melaporkan duluan. Dia tidak tahu kalau dia laporkan itu korbannya ini kan anak-anak. Mereka semua kan jujur. Akhirnya dia sendiri yang mengungkapkan kejahatan dia. Tapi baguslah karena dengan dia melaporkan lebih dulu semuanya terungkap. Ya karena kan memang otak dia tidak sampai di situ. Awalnya memang jumlah korbannya ini hanya ada 8 orang. Bertambah lagi menjadi 11 orang. Dan bertambah lagi menjadi 17 orang. Sisanya perempuan. Kalian bisa bayangkan bukan cuma bocah-bocah yang laki-laki yang dia hantam. Ada juga yang perempuan. Untuk semua korban-korbannya yang laki-laki ini dipaksa untuk meraba atau mencengkram payudaranya. Jadi semua anak laki-laki yang bermain PS di rumahnya dipaksa untuk memegang payudaranya si Yunita ini sampai dia puas demi untuk memenuhi hasratnya. Kalau anak laki-laki itu menolak, mereka diancam untuk tidak boleh pulang. Pintu rumahnya dikunci, tidak boleh pulang kalian. Kalian harus meramas-ramas dulu payudara saya. Ini kan berarti perempuan ini sudah tidak beres ini, orientasi seksnya ini sudah terlalu barbarian. Untuk anak perempuan dipaksa untuk menonton film porno dan mereka juga dipaksa untuk melihat dia si Yunita ini dan suaminya sedang bersenggama di dalam kamar. Semua anak perempuan ini
wajib untuk menonton mereka sedang. Jadi si Yunita ini bilang, sebentar kakak mau main ya sama suami kakak. Kalian ngintip ya dari jendela sebentar jam 11 malam. Oke, kalau tidak ngintip tidak boleh pulang ya adik-adik. Alright. Pedofilia. Ya memang kalau dilihat dari sosmednya dia selalu mengelurkan lidah keluar. Setiap mau buat video selalu ada lidah. Memang lidah tidak bertulang. Yunita. Oh Yunita, kenapa harus ada lidah di semua TikTok kamu? Dan memang dia harus segera diamankan sih, takutnya korban-korbannya ini semakin bertambah. Yunita ini memang tidak berpikirkah kamu Yunita? Bagaimana perasaan orang tua korban ketika mendengar hal ini? Memang sih harus ada pelajaran seksual sejak dini. Tapi kan jangan dipraktekkan juga Yunita. Ditambah lagi dia memfitnah semua anak-anak ini. Memang suaminya Yunita ini juga curiga dengan tingkah lakunya dia. Karena dia sering menyayat-nyayat tangannya sendiri dengan pisau. Jadi dia sering iris-iris pakai pisau tangannya sendiri ini. Dan Yunita ini juga pernah mengancam akan menyiksa dan membunuh dan mencincang daging anaknya sendiri jika suaminya tidak memenuhi hasrat seksnya. Pelaku bernama Yunita ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah berada sekarang di rumah sakit jiwa untuk dilaksanakan pemeriksaan kalau dia ada kelainan dalam pikirannya. Dia di rumah sakit jiwa sana didampingi oleh 4 dokter ahli kejiwaan, 2 psikolog dan perawat. Sampai saat ini kasusnya masih berlanjut. Jika akhirnya tersangka ini terbukti bersalah, mohon untuk Bapak Hakim dihukumlah dengan seadil-adilnya. Sekarang kita lanjut ke kasus yang berikutnya, yang tersangkanya adalah seorang perempuan di bawah umur. Di kasus kedua ini tersangkanya adalah seorang perempuan berumur 14 tahun di daerah Sawah Besar, Jakarta. Dia membunuh teman bermainnya yang berusia 6 tahun. Kasus ini heboh pada tahun 2020 yang lalu. Si bocah ini yang berumur 14 tahun bernama inisialnya NF. NF ini membunuh bocah teman bermainnya yang berusia 6 tahun, membuat orang berspekulasi bahwa dia ini terindikasi psikopat sejak dini. Karena dia melaporkan sendiri dirinya ke polisi. Dia menyerahkan dirinya ke polisi. Jadi awalnya si adik ini yang berusia 6 tahun memang sering bermain di rumahnya si NF. Karena memang mereka ini tetanggaan. Di saat mereka berdua ini sedang bermain, NF ini menyuruh si bocah 6 tahun ini untuk mengambil permainan yang berada di kamar mandi. Begitu si bocah 6 tahun ini berjalan masuk ke kamar mandi, mau mengambil permainan, tiba-tiba NF ini menenggelamkan dia di dalam bak air. Dia tahan seperti ini, anak ini kejang-kejang, dia tahan terus. Tak hanya menenggelamkan, dia juga mengangkat tubuh korban dan kemudian mencekik lehernya sampai memang benar-benar habis nyawanya di situ. Ih, kejam sekali, 14 tahun, cok. Dari hidung korban keluar darah. Dia pun menyumbat hidung korban memakai tisu. Kalian tahu, dia menaruh jasad korban ini di dalam sebuah ember di kamar mandi dan dia tutup pakai spray. Dan lucunya lagi, orang tua dari CNF ini, tersangka ini, tidak menyadari kalau di ember itu ada jasad bocah berumur 6 tahun. Ya memang mungkin orang tuanya dia ini sibuk di luar. Sibuk lagi kerja, lagi bekerja lah di luar ya kan. Jadi memang jarang ke kamar mandi. Awalnya memang NF ingin membuang jasad korban, tapi karena sudah semakin sore jadi dia pindahin tuh mayatnya ke dalam lemari. Keesokan paginya ketika si NF ini mau berangkat sekolah, dia pun masih kebingungan di mana dia harus buang jasad korban ini. Jadi di perjalanan waktu dia mau on the way ke sekolah, dia masih pikir nih, oh Tuhan, kemarin baru habis bunuh orang, jasadnya mau buang di mana? Karena sudah terlalu bingung, dia pun mengganti pakaiannya dari seragam sekolah menjadi pakaian bebas. Kemudian dia menyerahkan diri secara sadar ke kantor polisi. Dia datang ke Polsek Metro Taman Sari dan mengaku bahwa dia telah membunuh tetangganya.
Mendengar pengakuan dari seorang bocah SMP, Polsek Taman Sari ini menyerahkan dia ke Polsek Sawah Besar. Dan dia pun langsung diproses dengan intensif oleh pihak kepolisian. Kalian tahu setelah diperiksa oleh polisi, dia mengaku dia tidak merasa menyesal sama sekali. Bahkan dia merasa sangat puas. Kenapa dia merasa sangat puas? Karena hasrat membunuhnya ini sudah dia bendung sejak lama. Bahkan yang paling mengagetkan, dia mengaku dia terinspirasi dari film-film. Dia memang hobi menonton film, salah satunya film-film horor. Ada film Chucky, film Slenderman dan lain-lain. Pokoknya film-film tentang pembunuhan, kekerasan, tentang psikopat. Pokoknya dia suka tentang film-film itu. Dia terinspirasi dari film-film itu. Orang tua jaga anak-anak jangan sampai menonton itu. Lebih baik menonton Cocomelon saja ya. Dan katanya ketika dia lagi merasa kesal, dia selalu menyiksa hewan. Dia menyiksa kucing yang ada di rumahnya. Dia lempar kucing itu dari lantai 2 rumahnya dan dia lempar ke bawah dengan sangat keras memang. Ada benarnya juga sih, ada penelitian yang bilang orang yang hobi menyiksa hewan berarti ada yang tidak beres dengan mentalnya. Nah ini salah satunya ini. Setelah olah TKP, polisi mendapatkan fakta unik tentang si NF ini. Dia sering mengeluarkan isi hatinya di sebuah buku dalam bahasa Inggris. Pada gambar itu tertulis keep calm and give me torture, yang berarti tetap tenang dan berikan aku sebuah penyiksaan. Memang ini anak dari kecil loh. Ini nih gambar-gambarnya ini, lihat. Di gambar ini juga banyak sekali tulisan yang dia tulis. Ini ada gambar juga seorang perempuan menangis di pojok kiri dengan tulisan paling jelas, all good girls go to hell, yang artinya semua gadis baik pergi ke neraka. Kejam sekali kau NF, bukan main, bukannya belajar sempoa NF. Memang dia sudah terinspirasi dari film-film ini. Ini bahayanya film-film seperti ini ditonton. Makanya film-film itu memang sudah ada keterangan 18 tahun ke atas, bukan bocah seperti Anda NF. Setelah diselidiki juga lebih lanjut, ternyata si NF ini pernah menjadi korban juga. Dia menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang. Dia diperkosa oleh paman dan mantan pacarnya sendiri. Dan ketika dia menjalani pemeriksaan fisik dan psikologi di rumah sakit, NF ini diketahui sedang hamil 5 bulan. Ya mungkin bisa jadi karena dia stres dengan kehamilannya yang terlalu dini, sampai-sampai dia membunuh teman sepermainannya itu. Bisa juga kan karena kena mental, stres mungkin. Jadi memang dia di sini adalah seorang korban sekaligus pelaku juga. Tapi kan kalau Anda hamil, janganlah kau pukul orang atau bunuh orang NF. Lebih salah lagi kau. Awalnya memang kau sudah salah. Nah bunuh orang ini salah lagi. Sudah hamil di luar nikah, bunuh orang, lengkap sudah dosa-dosa yang kau miliki. Sama saya juga banyak dosa, tapi dosa kau kan terlalu parah NF. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 NF ini divonis 2 tahun penjara. Berarti sekarang sudah bebas dong. NF, bagaimana kandungan kamu NF? Apakah sudah sehat-sehat anaknya? Sudah lahirlah anaknya ya. NF, semoga NF bisa berubah. Semoga menjadi anak yang baik ya. Janganlah membunuh. Kong, stop ngana tulis-tulis NF. Itu tulisan-tulisan go to the hell, go to the hell. Lebih baik kau tulis go to heaven ya. Go to heaven, go to the mall, go to the club. Jangan go to the hell, itu bahaya ya NF ya. Tapi memang si NF ini harus didampingi sih oleh orang yang ahli dalam bidang psikologi mungkin ya kan. Ahli dalam kejiwaan. Memang harus didampingi anak-anak seperti ini. Karena memang umurnya itu masih umur-umur labil. Ya semoga NF lekas pulih mentalnya dan semoga NF berubah menjadi lebih baik. Begitu dulu kisah dari kasus-kasus yang menggemparkan di Indonesia. Kali ini tersangkanya adalah perempuan semua. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang tentang apa yang saya bilang di cerita tadi, boleh kalian komen di bawah. Kalau ada request lainnya bisa kalian komen juga di bawah atau email ke email yang ada di deskripsi juga yang ada di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.